Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rofi Nur Haryanto bersama dua rekan saya, Muhammad Reza Fieri Kekal Abazi dan Muhammad Rizky Celudin. Pada tugas besar Bahasa Indonesia yang kedua ini, kami memilih tema yaitu Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Alasan kami memilih tema itu karena menurut kami tema itu menarik untuk dibahas dan tema itu akan menjadi wawasan tambahan bagi kami pribadi dan orang yang menonton video ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Dimulai dari latar belakang. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh karenanya, bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Di kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, baik secara lisan maupun tertulis dan bahasa tubuh. Bahkan ketika kita tertidur tanpa kita sadari, kita menggunakan bahasa. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu dan masyarakat berinteraksi satu sama lain dan bersosialisasi menggunakan bahasa. Sehingga begitu pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan bermasyarakat dari berbagai sektor. Lalu kedudukan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia telah dibakukan. Pembakuan terjadi sejak dilaksanakannya Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Jakarta pada tahun 1975. Berdasarkan hasil seminar itu disebutkan bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional secara resmi dimulai tahun 1928, yaitu sejak kelahiran Sumpah Pemuda. Sejak itulah bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Dan kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. 2. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Pernyataan sikap bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan ipteks. Ipteks berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan ipteks didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia mampu menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan memancarkan berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan, termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Dengan demikian, bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah memiliki peran penting di dalam memajukan pembangunan masyarakat di dalam berbagai aspek kehidupan. 3. Pentingnya bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Untuk dapat meminimalisir adanya gejolak yang mengancam kerukunan dan kesatuan bangsa, bahasa Indonesia adalah sebagai alat nomor satu untuk menjaga stabilitas nasional, sehingga tercipta masyarakat yang kondusif yang pada akhirnya mempercepat proses pembangunan di berbagai bidang di seluruh wilayah Nusantara. Proses pembangunan bangsa terfokus hanya dapat terwujud jika suatu bangsa dan masyarakatnya hidup dalam suasana damai dan rukun. Bahasa Indonesia telah menjalankan perannya untuk menjaga stabilitas nasional yang merupakan syarat untuk mempercepat proses pembangunan suatu bangsa. Dan dalam hal ini, bahasa turut berperan membangun Indonesia baik dari aspek manusianya maupun pembangunan infrastruktur.
Dalam rangka memperkuat peran bahasa Indonesia dalam pembangunan, maka dibutuhkan pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri. 4. Peran bahasa Indonesia terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa merupakan alat komunikasi antara yang satu dengan yang lain. Dengan bahasa, semua hal dapat dimengerti maksud dan tujuan tertentu. Selain itu, bahasa juga digunakan untuk menyampaikan suatu hal, gagasan, ide kepada orang lain agar bisa memahami apa yang kita inginkan. Menurut Sunario, tanpa adanya bahasa, kita tidak dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, bahasa Indonesia di dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa peran bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan berkembang di Indonesia. Implikasinya dalam pengembangan daya nalar menjadikan bahasa Indonesia sebagai prasarana berpikir modern. Jika cermat dalam menggunakan bahasa, kita akan cermat pula dalam berpikir karena bahasa merupakan cermin dari daya nalar pikiran seseorang. Pentingnya bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa dari bidang pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan bangsa karena membentuk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mampu menjadikan sumber daya manusia untuk bisa cepat mengerti dan siap akan menghadapi perubahan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang hakikat pembangunan nasional di bidang pendidikan menerangkan bahwa pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, serta mengembangkan diri warganya dengan aspek jasmania maupun rohania. 6. Peran bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Poin pertama ada sebagai alat mengekspresikan diri. Seorang anak menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendaknya atau perasaannya pada sasaran yang tepat. Poin kedua ada sebagai alat komunikasi masyarakat. Komunikasi tidak akan sempurna apabila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Poin ketiga, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial bahasa. Di samping sebagai salah satu unsur kebudayaan, memungkinkan pula manusia mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman-pengalaman itu, serta belajar berkenalan dengan orang-orang lain. Dan poin terakhir ada sebagai pengontrol sosial. Bahasa sangat efektif. Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau pada masyarakat. Kesimpulan dari materi ini, kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai pemersatu dalam segala hal, adat istiadat ataupun daerah asal suatu individu, serta sebagai media pemahaman atas segala informasi dan pemersatu dari berbagai macam bahasa daerah untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan dalam memajukan pembangunan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan, yang akhirnya mendorong kemajuan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, dengan bahasa kita dapat mensosialisasikan semua orang tentang bagaimana menjadi individu yang berguna agar dapat membangun bangsa di masa yang akan datang. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan sangatlah penting sebagai pemersatu bangsa karena untuk menyatukan berbagai budaya dalam bahasa daerah. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Seperti halnya untuk menyatukan pendapat rumusan rencana kenegaraan, sehingga kita dapat mengetahui informasi-informasi dari dalam negeri sebagai sumber pengetahuan negara. Saran, sebagai kaum intelektual, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Oke, sekian presentasi yang dapat kami jabarkan. Semoga materi yang kami
sampaikan dapat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan dan orang yang menonton video ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan untuk diucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.